Halo Sobat FEB, kembali lagi pada FEB UGM Podcast. Jadi hari ini dengan saya Puspita, kita punya 3 narasumber yang sangat keren hari ini ya, dengan topik yaitu Cortex. Jadi sudah sering dengar ini mungkin teman-teman mahasiswa dan teman-teman semuanya ya di luar FEB UGM terkait dengan Cortex, tapi kadang masih bingung nih terkait dengan Cortex itu apa sebetulnya ya. Apalagi ada banyak isu nih terkait dengan Cortex. Nah, di sini kita punya 3 narasumber ya. Yang pertama dari Bapak Faudi Star World ya, SESH AKCE ASEAN CPA. Wah, sangat panjang ini. Selaku Ketua Umum dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Lalu ada juga Bapak Jemi Sutiono, SESH MMMSI AKCE CPA. Tidak kalah panjangnya ini. Selaku Ketua Departemen Hubungan Masyarakat ya dari IKPI Pusat juga. Kemudian ada juga Bapak Argi Evan Sarit, Hugi Janitra Esos BKP. Selaku Ketua Departemen Investasi dan Pengembangan Bisnis Organisasi. Selamat datang Bapak-bapak di FEB UGM di Yogyakarta. Terima kasih Bu Pista. Iya. Apa kabar nih, saya dengar Bapak-bapak punya agenda yang sangat padat di Jogja hari ini tapi menyempatkan hadir di FEB UGM. Sejak kemarin sebetulnya. Oh, sejak kemarin. Oh iya. Jadwalnya. Iya, jadi kalau boleh jujur nih Pak, ya kan, podcast ini latar belakangnya adalah saya mendengar dari banyak mahasiswa dan juga masyarakat umum gitu ya, terkait dengan user, terkait dengan pajak itu biasanya mereka udah deg-degan sendiri gitu ya, udah ngeri keringat dingin, wah pajak ini pasti bayar mahal, pasti ini, pasti itu sulit, kemudian dikorupsi gitu-gitu ya Pak ya, wah ngeri lah pokoknya kalau kata-kata pajak itu, apalagi Cortex Pak, yang katanya Cortex itu sulit diakses lah, bikin rumit lah, kemudian banyak isiannya, wah macam-macam ya Pak ya, banyak isu-isu terkait dengan pajak dan Cortex. Nah, supaya jelas nih ya, supaya teman-teman mahasiswa dan masyarakat umum di luar sana tidak menebak-nebak lagi dan tidak deg-degan lagi dengan pajak, kita akan bahas bincang-bincang santai hari ini gitu ya. Oke, mulai dari segmen pertama ini Pak, kita akan kenalan dulu dengan Cortex sebagai digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia. Pertanyaan pertama saya nih Pak, monggo ya, nanti bapak-bapak boleh ya untuk saling menambahkan. Kira-kira nih Pak, dengan namanya Cortex sebagai sistem digitalisasi, itu sebetulnya itu apa sih Pak Cortex itu? Bedanya dengan DJP online itu apa Pak? Jadi gini, Cortex itu kalau sekarang ya aplikasi yang digunakan oleh DJP dan wajib pajak dengan satu sistem, satu aplikasi. Kalau sebelumnya itu menggunakan banyak aplikasi, ada e-faktur, ada ISPT. Ya. Jadi wajib pajak harus membuka beberapa aplikasi. Nah, kalau sekarang Cortex menyederhanakan proses tersebut. Jadi dengan satu aplikasi wajib pajak maupun Fiskus bisa melihat. Gitu, itu yang pertama. Kemudian kemarin kan masing-masing aplikasi ya. Nah ini dengan mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengawasan kepatuhan, itu terintegrasi di dalam satu sistem. Memang memudahkan karena kan sebelumnya wajib pajak harus buka beberapa aplikasi, sekarang hanya satu aja. Gitu. Nah itu lebih Cortex-nya seperti itu. Oke, kalau bisa dijelaskan dengan bahasa sehari-hari nih Pak. Simpelnya gini Bu. Simpelnya, iya. Yang setadinya DJP online itu masing-masing kamar. Iya. Ya, tapi ini ada rumah besar. Oh, iya. Cortex ini rumah besarnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengkolektifkan, memudahkan administrasi perpajakan. Simpelnya begitu. Jadi di dalamnya Cortex itu ada kamar-kamar lagi ya Pak ya. Oh, nanti ada yang untuk mengisi SPT. Oh iya, ada untuk pendaftaran. Bahkan kalau saya dengar nih Pak, bisa juga kalau kita minta sosialisasi nih dari teman-teman DJP KPP itu bisa melalui Cortex juga, betul ya Pak ya? Oh iya ya. Kalau memang baru menjajaki atau menggunakan, bisa menggunakan simulator dulu supaya kita tidak terkaget-kaget. Oh. Simulator itu bisa diuji coba sebagai alat untuk membrowsing atau menelusuri gitu. Menu-menunya menu-menunya supaya masyarakat atau mahasiswa yang baru mengenal sistem di perpajakan itu jauh lebih
kena, Wah. ketemu gitu itu Wah, barang. keren ya. Ternyata Cortex ini tidak hanya sekedar digitalisasi ya. Ternyata Iya. dia mengintegrasikan juga tadi Betul. menjadi rumah besar begitu ya. Rumah besar. Super Untuk digital. super digital. Karena banyak data terintegrasi dan informasi semua di satu tempat ya. Jadi Oke. kita tidak perlu membuka banyak aplikasi Mhm, lagi, mhm. membuka beberapa website untuk mendapatkan informasi yang sama. Mhm, Cukup satu kanal gitu ya, mhm, Cortex. mhm, mhm. Semua ada di situ. Tinggal kita Oke. pilih Mhm. ruangan-ruangan mana yang mau kita ambil Oke. angle-nya gitu, Bahkan informasinya. untuk data wajib pajak itu kalau tidak salah sudah terintegrasi juga ya dengan NIK ya Iya, di Cortex ini sudah ya. tersimplifikasi. Wih. Semua datanya itu Mhm. wajib pajak terekam, terlihat, Mhm, mhm. bisa diakses oleh Mhm, otoritas dan juga mhm. wajib pajak sendiri. Iya. Sehingga Mhm, memudahkan yang tadi disebutkan bahwa mhm. kita kalau pakai DJP Online kan satu menu buka sendiri dengan itu, tapi sekarang nggak usah repot lagi, Mhm. cukup masuk satu pintu yang namanya Cortex. Oke. Sehingga nih Bapak-bapak, tujuan akhir dari Cortex ini menurut Bapak-bapak itu apa ya kalau dari DJP itu? Dari Kementerian Keuangan ini tujuan akhirnya apakah supaya tadi masyarakat itu menjadi termotivasi untuk membayar pajak atau untuk tujuan mereka efisiensi dari pemungutan pajak itu sendiri menurut Bapak-bapak bagaimana? Nah, kalau kami lihat ya, itu pertama integrasi. Jadi integrasi aplikasi dari beberapa menjadi satu integrasi. Kemudian integrasi data. Kan data banyak, jadi data-data kan wajib pajak banyak nih. Dari instansi, dari lembaga, dari asosiasi, kementerian. Gitu. Nanti menjadi satu di Cortex. Jadi big datanya ada di situ. Jadi sebagai untuk integrasi data. Nah, yang kedua memang untuk efisiensi. Gitu. Kalau dulu kita masih ke KPP, berinteraksi dengan orang, fiskus. Nah, dengan Cortex udah nggak lagi. Yang lalu kita sempat ajukan pengurangan angsuran pasal 25. Kalau yang sebelumnya kita harus ke KPP ajuin, menjelaskan ke AR dan seterusnya. Nah, ini tidak lagi ajuin di Cortex, udah langsung terbit. Kemudian pengajuan SKB, surat keterangan bebas, PPh pasal 22 ini sempat kita ajuin. Udah langsung. Jadi kita tidak ketemu. Sebelumnya, sebelum ada Cortex 2024 kita ajuin, kita harus ketemu dulu. Jadi ajuin, baru ketemu orangnya memberikan data apa semua. Nah, dengan Cortex enggak lagi, dari manapun kita ajuin, kemudian langsung keluar keputusannya. Ini berarti nanti terkait nih Pak dengan Cortex ini bagaimana membantu pekerjaan Bapak-bapak sebagai konsultan pajak ya kan. Karena tadi dari penjelasan Pak Faudi ternyata sangat memudahkan ya. Yang tadinya harus bertemu dulu, kemudian harus meluangkan waktu untuk tadi ya memberikan data, memberikan penjelasan dan seterusnya, kita tidak perlu lagi. Sekarang hanya buka Cortex, bisa di kantor, kemudian bisa membantu wajib pajak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, jadi di segmen yang kedua ini Pak, kita akan membahas terkait dengan dampaknya bagi teman-teman konsultan pajak, bapak-bapak sekalian ya, khususnya yang ada di KPI tentu saja. Kalau dari sisi konsultan pajak sendiri, apa sih yang paling berubah selain tadi kalau misalnya membantu wajib pajak tidak perlu datang ke kantor tetapi bisa melalui sistem, selain itu apa aja sih? Misalnya menjadi nambah nih jasanya itu karena yang tadinya wajib pajak familiarnya dengan DJP, sekarang pekerjaannya jadi nambah nih misalnya gitu ya. Atau yang lainnya misalnya karena sekarang Cortex itu rumah besar begitu ya, sehingga kemudian jasanya tidak hanya konsultasi dan pembuatan SPT misalnya, tetapi nambah jasa-jasa yang lain atau seperti apa bagaimana Pak? Persis. Jadi begini Bu Puspita. Jadi secara efisiensi yang dimaksud oleh Direktorat Jenderal Pajak menciptakan dan membangun sistem ini adalah supaya masyarakat ini disederhanakan di dalam menjalankan kewajiban, ya kan? Dan juga tadi yang paling inti ada kan biasanya kalau kita ke kantor pajak itu kan kadang-kadang harus melewati macet, kadang-kadang harus, jadi sehingga itu disimplisitikan, sehingga membuat wajib pajak dinyamankan dengan catatan ya jaringan kuat, jaringan internet kuat supaya Cortex ini yang sekarang sudah mulai stabil itu bisa bekerja maksimal. Nah, terus dengan teman-teman konsultan bagaimana? Ya, teman-teman konsultan dipacu produktivitasnya untuk jauh lebih produktif dengan efisiensi tersebut. Sehingga kebutuhan pengetahuan digitalisasi elektronik harus dipacu, kan gitu. Dan kami semangatnya adalah bahwa kami perlu untuk meningkatkan pengetahuan jauh lebih supaya di atas mesin itu, tools itu, gitu kan. Nah, sehingga kami bisa membantu wajib pajak jauh lebih
excitement Iya, untuk iya, iya. menjalankan kewajiban. Nah kan gitu ceritanya. Iya, iya, Jadi iya, memang pemerintah ini aware dengan sirkulasi yang terjadi di lapangan sehingga memproses untuk jauh lebih mudah, lebih baik. Oke. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan. Izin Iya, iya. menambahkan Iya, ya. silakan. Kalau dari sisi konsultan, kalau sebelumnya ya, mungkin sebelum era COVID gitu, kita masih banyak mengumpulkan dokumen, Oke. fisik, kertas segala macam. Jadi era COVID itu proses cara kerja berubah. Konsultan semua jadi paperless. Oke. Nah, dengan adanya Cortex ini juga membantu kita sebagai konsultan untuk lebih paperless lagi. Kita tidak perlu print dokumen segala macam karena sistem penunjangnya juga sudah ada. Misalnya kita harus tanda tangan digital. Kita tinggal registrasi ke sistem tanda tangan digital dan materai digital yang sudah disediakan pemerintah gitu. Misalnya di Peruri atau aplikasi-aplikasi lain lah yang menyediakan itu. Dan itu semua dalam satu genggaman gitu. Kita bisa menggunakan satu laptop untuk menyelesaikan semuanya. Makanya tadi seperti dibilang Pak Jamie dan Pak Faudi, semua sudah terintegrasi dalam satu sistem dan itu memudahkan tidak hanya pengguna langsung, tapi juga pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mendapatkan data dan informasi tadi gitu. Oke. Jadi menjadi lebih paperless begitu ya. Yes. Kemudian juga kalau tadi dengar jawaban dari Pak Jamie ya, berarti teman-teman konsultan pajak ini lebih produktif, itu artinya berarti bisa melayani lebih banyak klien Itu persis. dibandingkan dengan sebelum adanya Cortex, karena bisa dikerjakan lewat jarak jauh. Jarak jauh, Iya. betul. Tanpa harus repot tatap muka. Iya, tanpa harus repot Lewat tatap tatap muka, muka. betul sekali. Bahkan pemeriksaan itu melalui Cortex. Jadi data-data di Oh iya. upload semua. Jadi kita tidak berhubungan lagi, bertemu lagi dengan pemeriksa. Oh Fungsional iya. pemeriksaannya, Iya. tidak. Kalau terkait dengan misalnya kalau di dalam pemeriksaan itu kan pasti ada pertanyaan yang diajukan oleh DJP begitu ya, yang perlu direspon oleh wajib pajak, yang mana hal ini dibantu diwakili oleh teman-teman konsultan pajak, itu juga bisa dilakukan lewat Cortex berarti Pak? Lewat Cortex. Nanti Oke. harus rajin-rajin. Jadi teman-teman konsultan sama wajib pajak harus rajin-rajin sering on. Aktifkan dan lihat-lihat. Ya, intip, selalu harus sering-sering intip itu akun Cortex. Pemberitahuannya kadang Ya, pemberitahuannya notification-nya itu. notification di Cortex. Berarti kalau saya bayangkan, kalau anak muda ini ya, Iya. Cortex ini sebagai sosial media ya, seperti Facebook zaman dulu tuh Pak, ada notifikasinya. Tapi tidak secara open. Tapi tidak secara open, betul. Iya, cuma memang notifikasi itu penting, harus sering dilihat. Jangan sampai tadi datang surat cinta nggak tahu, padahal sudah ada yang nyambangin dari otoritas. Betul. Ini lo ada tagihan atau ada apa? Ya, terus ada bagaimana proses ini? Ya, kadang-kadang kan mereka lewat notif nanti. Nah, ini notif ini harus sering ditengok. Oke. Gambar lonceng di websitenya Cortex itu Di Cortex itu. ada tanda merah tuh. Nah, kita wajib ngecek itu tuh sering-sering. Sering- Surat cinta. Iya. Surat cinta tadi ya. Betul. Harus sering dicek. Oke. Kalau terkait dengan tadi Pak, teman-teman konsultan pajak terkait dengan produktivitas tadi, apakah Cortex ini juga menjadi memperluas area jasa yang bisa diberikan oleh teman-teman konsultan pajak atau seperti apa? Semangatnya begini, sebenarnya sebelum Cortex pun jangkauan kerja kami itu nasional, bahkan internasional ya. Nah, namun hanya saja dengan hadirnya Cortex sehingga efisiensi kerja kami jauh harus bisa lebih, loadingnya lebih diperbanyak kan gitu, volume. Jadi artinya nanti memang secara tidak langsung ini konsultan teman-teman nih harus benar-benar siap-siap menerima pekerjaan limpahan akibat karena wajib pajak mungkin tidak bisa atau tidak mampu menguasai Cortex kan gitu ya. Betul. Makanya penting kan gitu ya. Sehingga masyarakat wajib pajak pun penting untuk mengetahui ya kan, entah sistemnya, entah person yang akan membantu mereka nanti di konsultan pajaknya. Betul. Karena apa? Hampir tidak semua juga konsultan paham dengan digitalisasi sistem. Nah, itu penting ya kan. Nah, itu mungkin ada yang catatannya. menambahkan. Wah, ini Ya, berarti Pak kalau Maudi. di IKPI, di IKPI itu sudah pasti semuanya bisa ya digitalisasi. Kita edukasi ke anggota intens. Kami Intens. intens. Ya, Oke. Kami rutin. Oke. Jadi tidak hanya perkembangan terkait dengan sistemnya itu sendiri, tetapi juga aturan perpajakan kita sangat tahu ya, sering kali berubah, bahkan Harus. dalam kurun waktu 1 tahun itu Ya. sudah ada beberapa perubahan begitu ya Pak ya. Belasan bahkan puluhan Betul, regulasi keluar betul. terbit Iya, untuk setiap diikuti, tahunnya. untuk dipelajari. Berarti kalau misalnya nih dari teman-teman mahasiswa yang mau bergabung menjadi konsultan pajak, lebih baik
bergabungnya ke teman-teman yang sudah bergabung di KPI ya? Kalau pertanyaan Ngomong, ini ngomong. ya, monggo aja, kami sih welcome ya. Nah, cuma begini, Bu Puspita, memang di lapangan itu terdapat beberapa pilihan, tetapi kami ingin memperkenalkan bahwa kalau bicara tentang asosiasi, tentu lagi karena kita bicara rumah besarnya, kayak Cortex. Cortex itu rumah besarnya sistem. Nah, kalau profesionalnya, konsultan pajaknya, jelas asosiasi rumah tangga yang besarnya itu ada di IKPI. Karena IKPI usianya sudah 60, Bu Puspita. Oh. Ya, tahun ini kami sudah merayakan 60 tahun. Artinya betapa kami sudah cukup usia dan cukup memahami hal-hal yang secara profesional kami ikuti. Sehingga kami sekarang di pengurusan ini kami berfokus juga untuk mengembangkan di ranah internasional. Karena sekarang interaksi dunia internasional Betul, sudah betul. sangat masif ya. Artinya multinational company butuh pendamping konsultan pajak yang profesional. Iya, Nah, betul, gitu. betul, Seperti itu, betul. Bu Pusita. Betul. Izin menambahkan juga ya, Iya, silakan. mungkin bukan sedikit testimoni, tapi memang apa yang saya alami gitu di rumah besar ini, saya bisa mendapatkan banyak informasi dan pengetahuan yang benar-benar up to date gitu. Jadi Oke. kalau misalnya ada perubahan regulasi, perubahan sistem, itu oleh organisasi, oleh asosiasi, kita diajak untuk ayo simak, kita ada kelas sosialisasi, kita ada kelas pendidikan profesional berkelanjutan namanya. Jadi hampir setiap minggu itu ada kelas-kelasnya. Oke. Dan kita mau belajar tentang bisnis perpajakan atas bisnis perbankan misalnya, itu ada kelasnya lagi. Oke. Jadi kita benar-benar bisa menambahkan ilmu dan pengetahuan, jadi kita bisa memberikan servis yang maksimal kepada wajib pajak gitu ya. Oke. Menarik sekali. Nanti kita lanjutkan lagi Pak diskusi Siap, terkait Bu dengan Pis. KPI ini ya. Kembali lagi ke Cortex dan dampaknya kepada teman-teman konsultan pajak. Kira-kira nih, ini kan sudah hampir akhir tahun ya Pak ya. Yang mana Cortex ini sudah mulai digunakan untuk SPT ya, mulai tahun 2025 ini. Iya. Nah, apakah sudah mulai banyak gitu ya yang datang ke teman-teman konsultan pajak dan punya pengalaman unik-unik gitu? Maksudnya permintaan yang unik-unik gitu terkait dengan Cortex ini? Kami mengamati, mungkin Pak Ketum ada yang mau menyampaikan dulu. Gini, kami mengamati ya teman-teman jelas sudah banyak menerima istilahnya komunikasi, konsultasi yang sifatnya teknis. Karena kan kita lihat ya di awal tahun ini kita sudah dihebohkan dengan hiruk pikuk. Sistem itu kok enggak kunjung stabil. Ya, betul. Nah, tentu permasalahan ini banyak wajib pajak di lapangan itu yang tidak terlalu paham. Oke. Nah, terlebih apa? Kita sekarang gini, wajib pajak orang pribadi ya yang begitu banyak puluhan juta dan dengan melihat sistem yang cukup sederhana, kompleks, komplit istilah kata tuh. Nah, cuma hanya saja mereka kan nggak adaptif atau istilahnya istilah kata bukannya gaptek lah ya, tapi kan beliau kalau cuman wajib pajak itu pakai handphone besar harapan kan bisa. Nah, dengan Cortex yang bisa diakses secara smartphone itu bisa mempermudah wajib pajak untuk melakukan kewajiban dengan baik. Hanya saja karena ini rumah besar, kadang-kadang ya istilahnya tahu sendiri ya, masyarakat kalau punya rumah baru pun bisa juga jadi dia kagak istilah kata belum kenal lah. Nah, itu perlu namanya teman ataupun konsultan yang bisa harus membackup, membantu. Nah, itu penting supaya masyarakat, teman-teman masyarakat wajib pajak ini bisa menggunakan Cortex itu dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi konsultan harus jauh lebih tahu dulu nantinya. Intinya itu. Oke. Kalau terkait dengan SPT PPH untuk orang pribadi nih Bapak-bapak sekalian, apa sih yang paling membedakan dari yang kemarin di DJP online dengan yang saat ini di Cortex? Apa yang harus dilakukan gitu maksudnya yang jadi baru? gini, kan mulai tahun pajak 2025 ini ya, SPT, PPH orang pribadi maupun badan harus melalui Cortex. Betul. Nah, beberapa bulan yang lalu kan sudah di launching untuk bahkan beberapa kali sudah diadakan sosialisasi edukasi oleh DJP sendiri menyangkut SPT tahunan orang pribadi dan badan. Itu kalau lihat itu perbedaannya lumayan jauh sekali. Nah, kalau Signifikan ya, Pak. cukup signifikan. Nah, kalau kemudian lampiran-lampirannya ya lumayan. Tapi memang di lampiran itu kita
per industri. Per industri. Nah, Oh, ada per oke. industrinya, perbankan, jasa, ada beberapa. Jadi tinggal muat lampiran. Nah, prosesnya agak berbeda. Kalau sebelumnya itu kita mulai dari lampiran pengisiannya ke Dari depan, belakang ya Pak. dari belakang yang dulu. Nah, kalau sekarang malah dari depan Oh, untuk oke. SPT ini. Nah, tapi mulai dengan SPT 2025 ya, SPT tahunan 2025. Gitu. Makanya ini dibawa juga nih wajib pajak, semua wajib pajak untuk lakukan Aktivasi. Aktivasi. Akun Akun korteknya Kortex. jauh lebih cepat. Jangan sampai berbondong-bondong nanti macet di tempat. Ya. Ini masih Iya, jauh betul, kan, betul. masih jauh ya di awal. Nanti jangan nanti begitu mau lapor baru aktivasi, waduh udah Nah, udah repot itu. kalau ini Pak, ada pertanyaan nih Pak. Kalau sertifikat digital yang ada di Cortex untuk teman-teman wajib pajak orang pribadi, itu gunanya untuk apa sih Pak sebetulnya? Kenapa kita kalau misalnya aktivasi sudah bisa masuk ke Cortex ya, websitenya Cortex, kita perlu juga untuk melakukan registrasi ya, terkait dengan sertifikat digital itu tadi. Itu lebih ke identifikasi. Oke, Identifikasi penggunanya siapa oke. gitu. Perannya di SPT nanti apakah dia menjadi pengganti tanda tangan atau seperti apa Bapak-bapak? Persis. Oh, begitu. Ya, persis. Simpelnya itu karena tadi berbasis sebagai ID, sebagai pengenal, identifikasi, dan itu adalah konfirmasi namanya. Konfirmasi approval atau persetujuan si wajib pajak karena dia yang bertanggung jawab. Oke. Berarti Jadi fungsinya untuk sertifikat elektronik seperti itu. Oh, oke. Berarti untuk wajib pajak orang pribadi yang baru bergabung begitu ya menjadi Ya, wajib persis. pajak. Ya. Teman-teman mahasiswa yang mungkin sudah berpenghasilan kan banyak tuh Pak yang Ya. sudah berbisnis ya. Ya. Kemudian juga untuk masyarakat umum yang akan menggunakan Cortex di tahun ini berarti setelah aktivasi yang perlu dilakukan adalah tadi sertifikat digitalnya Mengkonfirmasi, juga. mengaktifkan atau melakukan pengukuhan, istilahnya itu Pengukuhan. mengaktifkan sertifikat elektronik, Oh, kode iya. otorisasi Kode namanya. otorisasinya sebelum nanti melaporkan SPT, Persis. kemudian menyematkan ya. Menyematkan. Jadi dia pengganti tanda tangan. Mengganti tanda tangan. Istilahnya tuh pengganti tanda tangan basahnya. Iya. Jangan sampai nanti Jadi jangan klik-klik sampai. tidak Betul. bisa itu karena Betul. cuman sertifikat Ah. elektroniknya tadi gitu kan, Ya. sepele tapi ternyata Betul. berpengaruh. Betul. Padahal udah ini ya Pak masuk Cortex kalau misalnya di waktu yang sama padahal ada banyak tadi jutaan ya orang pribadi yang masuk itu kan Betul. agak-agak bisa, ya. Iya. bisa istilahnya bisa crowded lah. Iya, bisa crowded. macet. Betul. Oke, selain itu Pak, saya dengar juga kalau tadi ya sudah disampaikan Pak Faudi terdapat isian yang cukup berbeda gitu untuk teman-teman yang termasuk di dalam kategori orang pribadi. Nah, itu kira-kira apa saja Pak? Kalau saya intip sedikit kemarin ya, beberapa waktu lalu di Cortex itu ada isian juga termasuk informasi perbankan. Kalau dulu itu kayaknya itu diisi boleh tidak diisi boleh. Kalau sekarang itu kok kayaknya dia muncul di data di profil gitu ya untuk wajib pajak. Nah, kira-kira selain informasi perbankan tadi, informasi apa saja sih yang kemudian menjadi wajib untuk teman-teman orang pribadi gitu ya di Cortex ini? Banyak sih ya. Jadi banyak Banyak sekali. jadi banyak perubahan. Jadi Jadi gini. nomor rekening muncul. Iya, Kita betul. harus tulis lagi nomor rekening, banknya, Betul. kemudian buka mulai kapan, bahkan handphone kita Ya. Ya, harus dilapor di situ harus Oh, dilapor. oke. dengan Harus nilai sekian ya. Mhm. Gitu. Karena itu akan terkonfirmasi dengan Kementerian Komunikasi karena begitu kita register ini data kita akan masuk. Betul. Nah sekarang link and match, wah itu penting. Jadi Makanya harus dibaca juga dari depan ya Pak. Makanya. Ya di SPT Jadi itu kita nggak bisa pengisian, langsung lompat-lompat, betul. harus Oh, depan iya, dilihat iya. satu-satu. makanya tadi dijelaskan kan sama Pak Faudi bahwa sistem lama yang tradisional atau yang konvensional yang lama itu kan dari belakang ke depan, muaranya ke depan. Nah sekarang kita harus input induk dulu. Nah begitu induk dia akan minta untuk dirilis rinciannya. Betul. Jadi makanya wajib pajak nanti jangan sampai istilahnya kebingungan atau gelagapan misalnya ya kan ini kan ketemu barang baru terus dia kebingungan ini saya harus ngapain. Baca sampingnya ada pesan, ada notif atau Oh, catatan iya, gitu. iya, ada Supaya apa catatannya. itu petunjuk sebenarnya petunjuk Petunjuk. supaya kita menelusuri atau memberikan data detail. Oh, oke, Data oke. detailnya. Oke, kemudian pertanyaannya mungkin ya dari audiens nanti akan bertanya dengan tadi tujuan dari Cortex itu untuk memudahkan, tapi melihat tadi isiannya semakin banyak, itu kira-kira seperti apa Pak? Ada kayak semacam kontradiksi, mudah tetapi isiannya lebih banyak. Itu menurut bapak-bapak bagaimana itu kira-kira? Kalau mau kita jelaskan sebenarnya bukan kontradiktif. Oke. Ya,
Ya, justru itu mempertegas Oke. laporan yang selama ini kita lakukan secara manual karena dulu males mendetilkan. Sekarang dipaksa secara digital. Kalau saya ngambil bahasa tuh dipaksa lah, sedikit Oke. dipaksa untuk memberikan data sekonkret mungkin. Oke. Serinci Sedalam- mungkin. Serinci Serinci mungkin ke data digital. Kenapa? Oke. Itu pesannya adalah untuk mengkonfirmasi link and match tadi dengan Oke. data pihak ketiga. Tadi Oh, kan Pak Faudi iya. menjelaskan. Sebenarnya kalau bicara rekening Bu Puspita, itu bukan rekening lalu terlihat terpampang persis di Cortex bahwa debit kredit kita Iya, kelihatan dan istilahnya teman-teman Fiskus ngelihat jelas. Enggak juga gitu. Nah, sebenarnya itu hanya cuma nomor rekening yang berdasarkan pelaporan perbankan itu tercantum. Bahkan dikonfirmasi sama kita, benar nggak rekening kita? Kalau sekarang masalahnya Bu Puspita, di Cortex itu rekening yang pernah kita punya dan sudah ditutup itu masih muncul karena dulu perbankan melaporkan ke dalam sistem. Betul, betul. Nah, ini yang perlu teman-teman wajib pajak masyarakat paham. Sehingga jangan ketakutan. Justru harus mau jauh lebih meluruskan. Oh, iya, Nah, iya, iya, iya. menjawab semua bukan kebingungan saya bilang ya, mungkin ketidaktahuan lah. Ketidaktahuan. Ya, artinya apa? Masyarakat harus siap. Iya, Nah, iya, iya. Justru ini untuk kebaikan mereka begitu ya, Pak ya. Jangan sampai nanti mereka terkena masalah. Iya, Ya betul. banyak, Iya. bertubi-tubi. Betul, Terus betul. secara material lagi. Iya, betul, Jangan. betul. Kita mencegah nih ya. Mencegah, betul. Kan Dengan mencegah konteks jauh lebih ini. baik daripada mengobati. Betul. Betul. Karena kalau sudah kena masalah itu tidak hanya waktu ya. Kemudian nanti juga ada tenaga kan, kita perlu meluangkan untuk misalnya Persis. mendatangi Ya. pengadilan dan seterusnya. Wah, itu lebih repot lagi intinya dibandingkan high hanya cost. lebih high cost dibandingkan dengan hanya mengisi data di Cortex. Dan harus segera juga, nggak bisa nanti sesuai tadi sampaikan Pak Jamie sama Pak Faudi, nggak bisa kita tunda-tunda mendekati bulan Maret kita baru lihat sosialisasi, kita baca SPT-nya gimana cara ngisinya. Nanti terkaget-kaget tuh kalau ditinggal 1 bulan terakhir belum aktivasi udah wajib ngisi, wajib lapor, tapi kita belum tahu juga gimana cara ngisinya. Caranya. Waduh. Iya, Jadi iya, lebih iya. baik dari sekarang, sekarang. kita informasikan kalau bisa sering-sering kunjungi Cortex ya untuk belajar di sana. Mulai browsing-browsing lah. Browsing. Iya, mulai kalau tidak explore sendiri Pak, Betul, menu-menunya di explore, Cortex betul. Persis gitu cara ya. setting explore. Ibarat kita ke medsos. Iya, benar, Harus benar. link, ya. Scrolling. Iya, Scrolling. scrolling. Tapi ini scrolling Cortex. Iya, scrolling Cortex. Iya, selain itu ya Pak, meskipun informasinya tadi ada banyak, tetapi informasi tadi tidak harus diisikan ulang untuk tahun pajak berikutnya. Jadi memudahkannya di sisi itu ya Pak. Mungkin di awal memang kita perlu banyak penyesuaian, tetapi setelahnya ketika kita sudah memberikan data dengan benar gitu ya, kemudian nanti kalau misalnya mau lapor SPT itu sudah mudah. Tinggal isi yang perlu diisi aja untuk tahun Persis, terkait. yang perlu diisi aja tadi kata kuncinya. Betul. Hanya saja wajib pajak, teman-teman yang baru mengenal sistem perpajakan administrasi dengan adanya pihak ketiga melaporkan itu harus waspada. Waspadanya apa? Datanya bener nggak? Oh, iya, Dikonfirmasi. Jadi makanya masyarakat nih jangan lalai juga. Istilah kata dia harus aware kepentingan sendiri. Iya. Jangan istilah kata dia kerja, dia dapat penghasilan, dia acuh. Nah, nggak tahu dia lupa dapat duit 100 juta dipotong pajaknya. Dia kebingungan dapat bukti potong masuk di akun Cortex repopulated. Repopulated Sudah langsung otomatis. tersemat, Iya. terkonek. Iya, Nah, betul. akhirnya kalau dia banyak penghasilan, otomatis dia itu bisa kurang bayarnya gede, dia bingung lagi. Nah, itu hati-hati. Oh, iya. Harus ngitung dulu. Jadi biar dia jadi yakin lah gitu Iya, bahwa bayar iya. pajak semestinya. Kan, gitu. Betul. Oke, berarti seperti itu tuh untuk Iya. teman-teman wajib pajak baru ya, teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa sudah banyak ini Pak, soalnya yang berbisnis ini di FEB saja sudah ada sangat. 3 titik ya, yang Oh, semuanya oke. diisi oleh mahasiswa dan setiap tahun itu Keren. akan berganti itu orangnya Iya, gitu. Oke, berarti tadi ya ketika kita membahas terkait dengan Cortex yang kemudian datanya akan disinkronisasi dengan pihak ketiga, itu juga berarti dari sisi pengawasan ya kan. Si Cortex ini akan sangat membantu teman-teman dari DJP begitu ya. Karena ibaratnya kalau misalnya dari pihak ketiga tadi itu mengatakan bahwa datanya ada yang kurang nih, belum diinput nih, itu akan ketahuan begitu Pak. Ya. Karena sudah otomatis tersinkronisasi seperti yang Pak Jamie bilang tadi, sudah pre-populated. Jadi lawan transaksi melakukan pemotongan pajak Iya, betul. melalui Cortex itu akan terkonfirmasi ke
ID-nya kita, NPWP-nya kita, SPT-nya kita gitu. Itu berarti memudahkan juga ya teman-teman konsultan pajak ya. Sangat. Kami katakan Dalam- sangat karena bagaimanapun nanti strategisnya adalah kita ini kami ini yang di konsultan pajak profesi ini tugasnya adalah bagaimana mendampingi wajib pajak untuk supaya minim resiko Iya. bersengketa. Oh Nah, iya iya intinya iya, iya. gitu. Betul. Kenapa? Karena dari hal yang ngejelimet sekarang jadi sederhana. Tapi bukan sederhana lalu dilalaikan, kan enggak. Iya, iya, Nah, iya, justru iya, justru. malah harus lebih aware. Oke, iya. Harus iya. lebih aware karena sederhana kan biasanya orang cuek. Cuek. Iya, Nah, iya. kalau cuek ujung-ujungnya apa? Ya udah. Ah, Ya sudah. tahu sendiri. Iya. Oke, Nah, itu oke, jangan oke. sampai. Iya. Oke. Kemudian ini Bapak-bapak ya, selain terkait dengan pelaporan SPT dan beberapa menu yang lainnya, berarti untuk teman-teman wajib pajak ini manfaatnya salah satunya sama seperti teman-teman konsultan juga, tidak perlu bolak-balik ke KPP ya sekarang ya? Persis. Paperless tadi juga. Paperless tadi Iya, juga ya. iya. Berarti hampir 90% pertanyaan dari teman-teman wajib pajak itu bisa mereka temukan sendiri di Cortex sekarang. Dengan catatan, dia aware nggak? No. Nah, Kembali lagi berarti Pak ya. dia harus punya catatan juga No. supaya dikonfrontir. Jangan sampai dia kekaget-kaget begitu ngelihat catatan di Cortex lengkap, dia nggak punya catatan atau dia lupa. Iya betul. Itu bahaya. Artinya matchingnya juga bingung dia. Iya. Bener kan? Iya betul. Ini kapan saya dapetnya? Iya. Duitnya udah habis. Iya. Saya baru ingat ini ya. Baru Di handphone baru ingat. Nggak taunya di sistem ada Iya. nomor. Begitu mau bayar kebingungan, duit gua udah habis. Iya betul. Termasuk ini ya Pak, terkait dengan wajib pajak orang pribadi itu kan juga kadang-kadang ada yang dia mengganti statusnya dari yang non efektif menjadi efektif, kemudian ada yang dia menggabungkan NPWP ketika sudah berkeluarga begitu ya, kemudian mau gabung gitu dengan NPWP-nya suami dan seterusnya, itu semuanya sudah melalui Cortex ya, tidak perlu datang ke KPP lagi sekarang ya. Dan dokumennya tidak perlu ada yang dikirim-kirim. Kalau dulu kan fotokopi macam-macam tuh, ada fotokopi KK lah, buku nikah lah, macam-macam gitu ya. Sekarang nggak perlu kayak gitu lagi ya Pak ya, kalau teman-teman wajib Cukup pajak. upload aja kalau memang diminta pada saat mengajukan permohonan gitu ya, diminta dokumentasi segala macam, lampiran A B C D, upload, sistemnya upload. Jadi kita cukup scan, kita foto, kita scan PDF, nanti diupload aja di sistem Cortex. Memudahkan sekali memang ternyata ya. Jadi semuanya masyarakat gini Bu klik. Puspita, izin ya. Jadi gini, sering megang handphone smartphone. Ya jangan istilahnya megang cuman istilah kata ya cuman medsos doang. Iya Nah, betul. dia harus aware data pribadinya kan gitu. Harus sering kalau sudah dapat data, dapat uang, dokumennya harus dia sering scan atau dia benar-benar dia tahu gitu kan Iya, caranya iya, supaya iya. dia ada persiapan lah gitu. Oke. Nah iya, itu iya, kita iya. remindernya di sana supaya dia punya arsip lah. Oke. Gitu. Ngomong-ngomong terkait dengan data nih Pak, tadi kan sudah disebutkan beberapa kali masyarakat wajib pajak orang pribadi khususnya itu harus secara berkala ya mengupdate datanya yang ada di dalam Cortex. Nah kira-kira nih Pak, pertanyaannya teman-teman masyarakat umum nih, teman-teman wajib pajak nih, kira-kira datanya aman nggak sih Pak? Kan kita sering dengar isu tuh Pak ya, kalau misalnya data NIK kita bocor, kemudian data NPWP kita bocor. Nah kira-kira nih, kalau saya sudah jujur begitu ya mengisi data di dalam Cortex, kira-kira aman nggak sih data saya? Coba Pak Faudi. Kalau ini kan memang dibangun dengan platform yang oleh pemerintah sendiri ya. Nah, tentu dari pemerintah juga ingin mengamankan data-data yang ada di data pemerintah itu sendiri, khawatir bocor kan. Nah, kalau menurut saya sih, apalagi ke berita-berita terakhir ya Pak Menteri Keuangan untuk menjaga data malah dia meng-hire pihak ketiga. White hacker istilahnya ya kan, white hacker, dia meng-hire pihak ketiga untuk bagaimana mengamankan data itu. Nah ini jadi upaya-upayanya nyata gitu kami gitu. Jadi kalau aman dengan melihat upaya-upaya yang dilakukan, nah tentu kita ada keyakinan lah ya gitu. Seperti itu. Oke, berarti teman-teman aman ini ya. Ya. Mau upload datanya itu aman. Tenang saja. Tapi saya tambahkan Oh, Bu Puspita. silakan, Jadi begini, silakan. teman-teman masyarakat wajib pajak, mahasiswa ya dan siapapun dia selaku wajib pajak tentu harus menjaga datanya. Karena apa? Negara sebelum bertindak, bersikap dan merilis kebijakan, nah kan istilahnya gitu. Dia membuat regulasi yang supaya melindungi. Makanya ada Undang-Undang Perlindungan Data. Jadi masyarakat
datanya itu diprotek oleh negara. Dan ingat itu ada proteksinya. Tetapi sebelum negara memproteksi, ya kan istilahnya gitu, wajib pajak masyarakat harus aware, jangan sembarangan juga kan gitu. Sekarang kan banyak orang riskan kita. Iya, iya, iya. Apalagi kemarin sempat heboh juga ya kan? Dengan antara petugas kecamatan minta nik. Betul. Nah, itu hati-hati juga. Jadi kita harus aware, istilahnya sense of sensitivitas ininya ya kita harus ngeklik gitu, Iya, iya, supaya iya, iya. masyarakat benar-benar jaga Iya, dulu. iya, Yang iya, penting iya. dijaga. Nah, ketika sudah dijaga, maka besar harapan laporan pajak itu baik, Iya, 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 iya. aman, Iya, sehat. iya, iya, Harus iya. dijaga. Betul, betul, betul. Selain memang sistemnya, loadingnya, loading kan lagi diupayakan, stabilisasinya terus menerus kan gitu. Yang Betul, paling penting betul. itu. Betul, betul. Karena terkadang di masyarakat sendiri bahkan mereka lupa untuk menjaga datanya ya, termasuk Ya. NIK-nya itu bisa digunakan Ya. oleh orang Iya, lain betul, untuk tujuan misalnya apalah bebas ya Hati-hati. pinjaman atau apa itu kan. Prinsipnya Iya, hati-hati. betul, betul, betul. Dan betul. jangan juga mudah apa ya istilahnya membagikan username, password. Oh, ini iya, tolong iya, iya. bantu Iya, itu isikan sangat- saja. Ah, Ini Oh, username iya, saya, iya, ini iya. passwordnya. Iya nggak bisa gitu juga gitu Oh kan. iya, iya, harus iya. diserahkan kepada orang yang Confidential. dipercaya. Iya, iya, iya. Itu adalah data confidential sekalinya. Iya. Sekalinya Sangat, diberikan sangat kepada orang lain, confidential. semua data langsung Wow, ketahuan. tercapture bahkan bisa diotak-atik. Semua informasi ada di sana soalnya. Semua kan. informasi Iya. ada di sana. Oke, berarti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mengakses ya kan, sekarang kan bisa diakses di mana saja ya. Nah, di mana sajanya itu perlu perhatian. Maksudnya misalnya teman-teman datang ke warnet itu ya jangan buka korteks di warnet Betul. gitulah ya. Kalaupun dibuka ingat lagi harus di log out. Iya, betul. Harus di log Jangan out. kelupaan begitu enak ngopi ngobrol ditinggal pergi. Udah langsung bablas angin nih. Iya. Termasuk ini Bapak di PC kantor Bapak kan kadang-kadang kita suka iya, suka kelupaan. betul. kelupaan dia Betul. PC-nya Asik kerja, iya. terus diajak meeting, Diajak nggak tahu lupa meeting. log out. Betul. Udah Iya, iya. hancur lebur. Betul. Jadi intinya adalah secara sistem sudah diupayakan oleh negara untuk terjaga aman, tetapi dari individu masing-masing juga Betul. perlu Harus mengupayakan, mengupayakan, begitu ya, melindungi data. melindungi datanya masing-masing. Oke. Kemudian ini Pak, tadi kita sudah membicarakan juga beberapa mention ya, beberapa terkait dengan perlunya tadi ya, Cortex ini berhasil tidak hanya karena pemerintah yang mengupayakan sistemnya berjalan dan bisa diakses oleh siapapun, tetapi juga ada teman-teman yang lainnya, misalnya teman-teman konsultan pajak, kemudian masyarakat itu sendiri, kemudian misalnya dari institusi pendidikan, kemudian misalnya dari teman-teman yang secara sukarela ya untuk melakukan sosialisasi begitu ya ke masyarakat sekitarnya. Nah, kira-kira menurut Bapak ini ya terkait dengan kolaborasi antar pihak untuk mensukseskan si Cortex ini, menurut Bapak seberapa penting sih kolaborasi antara DJP dengan berbagai pihak tadi untuk ya supaya digitalisasi pajak ini tidak hanya kemudian berlaku di tahun 2025 untuk SPT ini, tapi bisa selanjutnya itu nggak ganti-ganti lagi gitu loh sistemnya. Kan kita punya pengalaman gonta-ganti sistem ya, kalau di pemerintahan itu aplikasinya ada banyak gonta-ganti gitu ya. Nah itu seberapa penting kolaborasi supaya menjaga sustainability dari sistem pajak itu sendiri. Jadi gini, untuk Cortex ini kan sistem yang baru ya, baru 1 Januari 2025 tahun ini diimplementasikan, berjalan. Nah, kemudian kita lihat dari jumlah wajib pajak. Jumlah wajib pajak itu total yang ber-NPWP sekitar 85 juta. 85 juta. Yang wajib lapor SPT hampir 20 juta. Nah, jadi banyak sekali gitu. Nah, memang kerjasama untuk sosialisasi edukasi tentang Cortex sangat diperlukan. Ke asosiasi-asosiasi, asosiasi konsultan pajak seperti ini. Kemudian ke lembaga pemerintah, perguruan tinggi, nah, ini sangat penting. Nah, terlebih ke perusahaan-perusahaan, Oke. karena ini kan yang end user ada di situ. Oh iya betul. Gitu. Jumlah wajib pajak di Indonesia umumnya adalah orang pribadi. Itu umumnya adalah orang pribadi. Nah, orang pribadi ini yang sangat perlu, gitu. Apalagi yang sampai dengan 30 Maret kan. Ya. Gitu. Kira demikian. Oke, kalau selama ini Pak dari konsultan pajak sendiri termasuk asosiasi KPI ini, apakah terlibat juga di dalam upaya dari pemerintah ya DJP untuk mensukseskan Cortex ini, termasuk misalnya dalam hal uji cobanya sebelum sistemnya itu diluncurkan di awal tahun ini, apakah berkolaborasi misalnya apakah menu-menunya sudah cukup begitu ya untuk teman-teman wajib pajak orang pribadi dan badan melaporkan kewajiban perpajakannya, atau seperti apa Pak di balik layar?
Persis Bu, jadi artinya pemerintah mereka khususnya otoritas ya teman-teman DJP melalui Direktorat Humasnya itu menggandeng, Oke. mengkolaborasi khususnya teman-teman yang merupakan anggota Asosiasi Oh, Konsultan oke. Pajak. Ya seperti kami IKPI ya diundang Oh, oke. dan dijadikan istilahnya teman diskusi awal untuk sosialisasi bersama, Oh, oke. memperkenalkan. Memperkenalkan. Dulu waktu itu simulator bulan September sebelum berjalan di 1 Januari kami diundang untuk Oh, oke. diperkenalkan bagaimana Cortex ini beroperasi. Oke. Nah, diperkenalkan juga menu-menunya supaya kami bisa memang meneruskan ke wajib pajak dan itu sudah berjalan. Tapi memang karena ini tadi dibilang barang baru dan memang semua juga pengguna istilahnya baru mengenal sistem yang cukup besar yang tadi rumah besar sehingga ya serentak dijalankan kewalahan itu sistem. Iya kan? Nah, Betul. makanya kenapa ya bersyukurlah ya pemerintah cepat tanggap dan mereka mau menerima Iya, iya, iya. istilahnya input, koreksi atau semacam istilahnya catatan-catatan. Nah, secara teknis mereka adopsi. Sehingga perubahan pelan-pelan mereka sudah lakukan dan kita bersyukur sudah mulai stabil. Oh iya, Sudah mulai betul, stabil, betul, tapi betul. memang diakui oleh pemerintah masih dalam proses stabilisasi yang sempurna. Dan kita doakan ya semoga target pemerintah masuk sebelum akhir tahun. Kita berdoa Betul, aja ya semoga kan ini tadi diuji coba Iya, sama iya, white iya, tadi hacker sudah ya kan, uji coba, supaya iya. orang-orang yang pinter ini mengenal secara teknis sistem ya melakukan satu ya trigger-trigger supaya apakah yang memang dimaksud kelemahan ya kan, keunggulan kan gitu ya, itu diuji coba sama pemerintah ya, kita mencoba untuk yang terbaik lah. Supaya Cortex ini menjadi sempurna dan dengan kesempurnaan Cortex Bu Puspita besar harapan masyarakat wajib pajak simpel saja melakukan kewajibannya. Iya, Sekali iya, lagi, iya, sekali simple. lagi. Bayar pajaknya jadi nggak pusing. Betul, betul, betul. Bayarnya bisa langsung di situ juga maksudnya. Tetap bayarnya lewat rekening Bu. Oh, iya. Kalau ada duitnya, iya harus ada duitnya di rekening. Nah, cuma bayarnya nggak keluar sistem, Iya, tinggal betul. create e-billing dan Iya, e-billingnya betul, betul. begitu sudah terbayar, itu langsung terlapor sekarang. Nah, Oh, kerennya iya, Cortex iya. begitu Bu. Jadi Ya, makanya karena nggak dulu usah kan repot buka tutup gonta-ganti website, Iya, betul. kayak gitu. Nanti kayak ada kode-kodenya gitu, Betul. dimasukkan ke sini, Betul. dimasukkan ke situ. Iya. Jadi nggak pusing. Nah, ini lebih simpel. Lebih simpel, iya, Begitu setor, lapor, langsung terlapor. Ya. Begitu setor langsung Masuk ke sistem otomatis. lapor. Oh, Langsung iya, bukti iya, iya. bukti pelaporan masuk. Langsung bukti pelaporan Iya. masuk. Keren Konfirmasi. juga ya. Oh, itu keren, Bu. Kita aja terbengong-bengong, Bu. Iya. Bahkan kita tidak terbengong-bengong. hanya itu apa namanya otomatis terlapor, tetapi juga kalau tidak salah Cortex ini membantu menghitungkan ya. Jadi misalnya kita Otomasi aja. Otomasi Kalkulasi aja. otomasi. Oke, jadi sesuai dengan informasi yang kita masukkan, misalnya terkait dengan apakah status kita sebagai TK ya, tidak Ya, kawin, iya. berapa tanggungan kita, Ya, standar variabel sistem. ya lah, standar ya. variabel. Oke, oke, oke. Jadi oke. wajib pajak nggak pusing-pusing. Iya kan? Yang pusing waktu bayar aja. Iya, Ada duitnya nggak tadi? Iya kan? Untuk penghasilan yang tidak Iya, terduga tadi itu loh Pak, yang kadang-kadang bikin shock di akhir tahun. "Wah, Betul. apa ini? Jangan Kok jadi sampai jangan sampai mau melaporkan malah dia pusing ya nyari obat, jangan. Oke, berarti sejauh ini pemerintah tidak hanya mengembangkan sendiri si Cortex Ya. ini, tetapi sudah melibatkan ya. Salah satunya adalah teman-teman konsultan pajak di KPI ini, dan juga mungkin masyarakat umum begitu ya, sudah ikut misalnya kalau ada masalah kendala terkait dengan Cortex bisa melaporkan ke mereka untuk diperbaiki. Oke, kalau dilihat nih Pak, kira-kira apakah Cortex ini bisa long lasting gitu Pak di Indonesia dengan berbagai macam effort tadi ya, kita sudah mendengar effortnya baik dari pemerintah dan juga dari masyarakat, teman-teman konsultan pajak. Kira-kira apakah bisa long lasting ini Pak? si Pertanyaan Cortex? ini agak berat tuh. Meskipun dengernya simpel. Karena yang harus menjawab pemerintah. Oh, gitu ya. Iya, karena kan ini ada di pemerintah bukan di Iya. kami. Kami kan bagian dari masyarakat. Bagian dari user. Jadi, Bagian dari user. pengguna, betul. Nah, jadi kalau ditanyakan kami, wah berat juga kami. Keluar ongkosnya, harus ngerubah sistem, mahal. Kalau harapannya Pak? Harapannya berharap wajib pajak tidak dipusingkan dengan berganti-ganti sistem, Oh, kan iya, gitu. betul. Supaya apa? Wajib pajak supaya excitement melakukan kewajiban justru dengan mudah dan sudah berbiaya tinggi oleh pemerintah. Besar harapan masyarakat disimpelkanlah, dimudahkan.
Nah, jangan malah jadi dipusingkan lagi. Intinya itu. Iya. Lah uang mau bayar pajak aja kok mahal. Iya. Lebih mahal lagi, harus repot. Itu loh. Iya, betul. Kita ngikutin aja, Bu. Ya. Ya harapannya berarti sistemnya itu kalaupun ada perubahan, ya perubahannya bukan berganti sistem dengan nama baru gitu ya, tetapi perubahan dalam bentuk misalnya perbaikan di dalam menu-menunya Iya, begitu. penambahan Harapan fitur-fitur yang Penambahan mempermudah fiturnya, gitu ya. Yang betul. memperlengkapi dan akan membuat kerja sistem itu jauh lebih cepat. Nah, intinya itu. Iya, betul. Intinya itu. Jadi harapan kita bersama kan seperti itu Setuju. ya, Iya, Pak ya. setuju. Sehingga kerja-kerja pemerintah juga nggak repot. Iya. Narik duitnya juga cepet. Iya. Rekeningnya Target juga pindahnya penerimaannya bisa cepat. cepat. Iya. Kan itu cuma tinggal mindahin juga dari rekening WP masyarakat ke negara. Iya, betul. Ya, ngapain repot kan? Iya. Betul. Kemudian ini Pak, kita kan sudah berkali-kali ya menyebut IKPI nih Pak. Dari tadi nih Pak, sudah dari awal tuh IKPI Pak Ketum ya kan, Pak Ketua ya, ada Pak dua ketua bidang dan juga Pak Ketum. IKPI sebetulnya nih Pak, kalau boleh tahu teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman wajib pajak, IKPI itu sebetulnya asosiasi apa sih Pak? Bedanya sama misalnya kita punya asosiasi juga di akuntansi IAI gitu ya Pak ya. IKPI dan IAI itu apakah sama atau beda? IAI punya standar akuntansi keuangan, IKPI punya apa? Oh. Nah, jadi gini, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia adalah asosiasi di mana para profesional konsultan pajak berkumpul. Oke. Nah, yang membedakan kami dengan asosiasi konsultan pajak itu ada 4 di Indonesia saat ini. Nah, khususnya IKPI, kami bisa menyampaikan bahwa kami adalah asosiasi satu-satunya yang anggotanya adalah mempunyai sertifikasi konsultan pajak atau penyetaraan. Yang kedua, mendapatkan registrasi izin praktek. Nah, jadi dua hal ini wajib bagi kami. Dengan ada dua hal ini maka baru bisa menjadi anggota IKPI. Kalau hanya salah satu tidak bisa. Itu yang pertama. Kemudian IKPI ini adalah kami se-Indonesia sekitar 7.500 anggota kami. Sekitar 7.500 anggota. Kami tersebar kami ada kita membagi dengan pengurus daerah. Pengurus daerah ada 13, kemudian pengurus cabang ada 46 saat ini. Itu se-Indonesia. Makanya memang mayoritas anggota kami sekitar Jabodetabek lah ya. Jabodetabek. Itu mayoritasnya bertinggal di sana atau berpraktek di sana. Itu. Kemudian kami udah 60 tahun. Udah 60 tahun. Nah, kalau asosiasi konsultan pajak seperti IKPI dengan IAI memang berbeda. Kalau sana kan para akuntan. Nah, ini para konsultan pajak. Ini membedakan. Gitu. Kemudian kami ada konsultan pajak itu dibedakan atas brevet. Perizinannya jadi A, B, C. Itu A untuk orang pribadi, B untuk orang pribadi dan badan dalam negeri, C untuk semua, AB dan untuk internasional. Gitu. Nah, itulah di profesi konsultan pajak. Nah, kemudian IKPI kami rutin ya mengadakan seperti ini, ke podcast kami rutin juga mengadakan. Kemudian ada webinar yang free untuk umum, tujukan untuk umum. Ini Pak Jamie kebetulan yang kelola podcast, kelola webinar. Nah, itulah kami. Jadi kami ingin membantu pemerintah untuk edukasi perpajakan. Karena kita lihat gini, APBN lebih dari 80% bersumber dari pajak, gitu. Bersumber dari penerimaan negara yang bersumber dari pajak 80%. Artinya kontribusi dari para wajib pajak sangat besar, iya kan? Kontribusi sisanya kan dari penerimaan yang lain dan utang untuk menutup, gitu. Jadi kontribusi wajib pajak besar. Nah, yang berhubungan dengan wajib pajak itu bukan hanya wajib pajak sendiri, tapi ada otoritas dan ada kami konsultan pajak yang posisinya sebagai intermediaris di tengahnya. Itu bagaimana peran kami untuk membantu pemerintah dari sisi penerimaan, namun kami juga bagaimana peran kami untuk menyadarkan wajib pajak, gitu. Menyadarkan wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Ini dari Pak Jamie, Pak Argi silakan tambahkan. Saya tambahkan nih, tadi kata kunci terakhir itu kan melaksanakan hak, menjalankan kewajiban. Nah, kan kadang-kadang masyarakat banyak yang belum paham. Nah, makanya betul kita nih konsultan yang karena ngerti aturan,
Ya, jadi kata kuncinya adalah kami juga berperan untuk melindungi wajib pajak dari perlakuan yang tidak adil. Kan terkadang ya kan ada teman-teman apa istilahnya teman-teman di kantor pajak memperlakukan wajib pajak seolah-olah bagaimana, kan begitu. Nah, kami nggak mau kan gitu, karena wajib pajak itu adalah pahlawan bangsa, bayar pajak, ya kan? Karena negara tadi 80% ditopang oleh wajib pajak. Artinya apa? Ya kita juga sama-sama dong melindungi wajib pajak. Bukan dalam tanda petik melindungi, lalu membuat wajib pajak juga terlena. Nggak boleh. Kata kuncinya adalah bagaimana melindungi wajib pajak dari pembayaran pajak yang kurang tepat. Sehingga pajaknya digunakan dengan baik oleh negara. Karena 80% tadi berasal dari pajak. Nah, gitu. Karena ini juga ya Pak ya, di peraturan perpajakan itu kan intinya adalah interpretasi ya Pak. Ada interpretasi. Kata-kata di dalam pasalnya itu kadang-kadang kan interpretasinya bisa banyak antara teman-teman fiskus dengan teman-teman wajib pajak, kadang-kadang punya interpretasi yang berbeda. Nah, teman-teman konsultan pajak ini menjembatani begitu ya ketika ada perbedaan interpretasi begitu ya Pak ya. Karena tadi kami kan dijelaskan Pak Paudi itu kami ada ujiannya, ada sertifikasinya, dan kami diuji secara ketat. Jujur aja Bu Puspita, saya aja ujian 4 kali ujian gak lulus-lulus. Tapi dengan belajar terus ya kita bisa berhasil meluluskan ujian kita. Itu pentingnya, makanya kami ada dan kami ingin supaya negara dijembatani dengan penerimaan yang baik, lalu wajib pajak dilindungi dari ketidakpengetahuannya, kan gitu ya kan, supaya apa, pajaknya tepat lah, gitu. Iya, dan izin menambahkan juga, setiap tahun kami harus melaporkan ke Kementerian Keuangan ya, istilahnya kredit poin. Kami harus terus belajar karena kami harus memenuhi poin-poin tadi Pak Faudi sempat sampaikan. Grade A, grade B, dan grade C itu poinnya masing-masing berbeda tuh. Misalnya taruh yang C, kita harus memenuhi 48 jam kredit poin terstruktur untuk ikut pendidikan. Jadi kita wajib untuk terus update regulasi. Jadi supaya pemahaman tadi yang seperti Pak Jamie sampaikan juga, ada beda interpretasi seperti Bu Pista bilang, kita harus paham nih, makanya kita perlu belajar terus. Jadi setiap tahun kita harus dan wajib untuk memenuhi kredit poin tadi. Gitu. Nah, saya tambahkan Pak Argi, itu khusus konsultan pajak pemegang brevet C. Nah, jadi supaya teman-teman mahasiswa ini jadi nggak terkaget-kaget harus 48 berapa lama belajarnya. Saya sudah belajar di sarjana, masih belajar lagi ternyata ya kan. Ternyata konsultan pajak profesi apapun di dunia ini harus continuous learning development. Iya, betul. Itu kata kuncinya. Tanpa kata putus. Kita ingatlah petuah dari kata orang bijak kan, belajar hingga akhir hayat. Itu kata kuncinya, Pak. Belajar hingga akhir hayat. Jadi setelah lulus itu bukan berarti tinggal Sudah cari stop. uang, tuh enggak ya. Ternyata harus belajar Orang juga. biasa kalau cari uang lupa, Bu. Bahkan kami di konsultan pajak diawasi juga. Ya, jadi kami berpraktek, kami diawasi juga oleh negara. Ini P2PK ya, Kementerian Keuangan, untuk memastikan bahwa yang pertama konsultan pajak ini berpraktek, kemudian pendidikannya itu seperti tadi Pak Argi sampaikan, jadi harus memenuhi update lah ya, update peraturan, update pengetahuan, skill kami khususnya perpajakan. Nah itu kita diawasi. Ini masih kurang nih nilainya, dikasih teguran, bahkan sampai bisa izin kami dicabut. Jadi para konsultan pajak itu bukan kami hanya membela wajib pajak atau hak dan kewajibannya kita perlihatkan ya, kita lihat sisi wajib pajak, bukannya sama sana. Kami diawasi bahwa konsultan pajak ini beracara berhubungan dengan wajib pajak sesuai dengan ketentuan tidak. Sampai seperti itu. Pengawasan kami ketat juga nih. Iya. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan teman-teman mahasiswa untuk tertarik menjadi seorang konsultan pajak ya Pak ya. Meskipun tadi diawasi, perlu tetap belajar. Bukan berarti kemudian wah saya nggak mau jadi konsultan tuh enggak ya. Tetap harus kemudian teman-teman mahasiswa yang tertarik dengan pajak silahkan begitu ya untuk menjadi konsultan pajak. Nah kira-kira nih buat teman-teman mahasiswa yang baru dengar profesi ini, karena kalau teman-teman di FEB ini seringkali dengarnya profesi auditor ya, dibandingkan dengan konsultan pajak itu auditor lebih familiar begitu dengan teman-teman FEB. Nah kira-kira nih konsultan pajak itu coverage dari jasanya itu apa aja sih Pak?
mungkin bisa dijelaskan kalau teman-teman auditor kan sudah tahu ya Pak ya. Auditor itu kerjanya apa sudah tahu. Kalau konsultan pajak itu kerjanya apa sih Pak sebetulnya tuh? Kita luas sekali malah. Kewajiban apa ini yang compliance. Nah, Oke. compliance kepada para wajib pajak ya. Nah, compliance kemudian Izin macam-macam Pak, ya. compliance itu apa ya? Oh ya. Compliance itu apa ya Pak ya? Itu buat teman-teman apa yang belum familiar compliance itu pengertiannya apa kan? Iya. Ya, Itu ya, kewajiban. Jadi kan di dalam pajak itu ada pemenuhan kewajiban. Pemenuhan kewajiban, Karena yang namanya bayar pajak, lapor pajak, ya itulah kewajiban masyarakat selaku wajib pajak. Ya. Hitung, store dan lapor ya Pak. Ya, Store dan jadi lapor. ya, Oke. jasa kepatuhan tax Oh, compliance services. Oh, Nah, iya, jadi iya, gitu. iya, iya. Itu baru salah satu. Jadi kadang wajib pajak meminta tolong bantu kami melaporkan SPT masa, SPT tahunan. Nah, itu bagian. Oke. Kemudian ada bagian tax planning. Oh, oke. Nah, jadi bagaimana kita melihat suatu peraturan, kemudian tax plan itu untuk penghematan pajak ya, bukan untuk menghindarinya. Ya. Tapi dengan melihat ketentuan, melihat bisnisnya seperti apa, oh ini tepat seperti ini. Oke. Itu bagian perencanaan. Kemudian ada yang hanya konsultasi, Oh, oke, Nah, bisa konsultasi. bertanya seperti menjawab. Nah, kemudian bisa mendampingi wajib pajak pada saat pemeriksaan. Oh, oke. Gitu, mendampingi wajib pajak pada saat pemeriksaan, kemudian mendampingi wajib pajak saat pengajuan keberatan, Oke. banding. Jadi hasil pemeriksaannya tidak setuju, wajib pajak tidak setuju, nah dia minta bantu ke konsultan pajak untuk mendampingi saat pengajuan keberatan, bahkan sampai ke pengadilan pajak. Oh, Nah oke. itu kami bisa sama sana. Jadi oke lah ya. Kemudian kadang wajib pajak kan ini peraturannya seperti apa sih? Kami minta opini. Oh. Nah, kami bisa memberikan opini. Jadi dengan dasar hukumnya ini bisnisnya seperti ini, maka kami ada opini-opini yang kita bisa berikan. Oh, oke, Gitu, oke, sampai oke. seperti itu. Kalau ini Pak terkait dengan tax review gitu bisa? Oh nggak? ya, tax Sangat review, bisa. ya, sangat bisa. Bisa ya? Ya, sangat menjadi bagian kerjaan Oh, kita. Ya, tax review. Jadi misalnya saya nih baru buka bisnis, nyoba ngitung-ngitung sendiri nih Pak. Ah, Berdasarkan ya. UHPP nih, saya nyoba ngitung-ngitung sendiri. Terus Udah bingung. bener belum sih gitu Iya, kan? dimana kalkulatornya mungkin mencetnya udah bener. Iya. Ah, terus ngerasa ragu. Iya. Ini pencetannya bener nggak? Ngitungnya bener nggak? Plus minusnya atau Iya, kalinya kan? plus Ah, minusnya. Betul, boleh. betul. Boleh juga Datang ke ya. kantor konsultan Iya. pajak yang terregistrasi atau terdaftar di asosiasi Oh, oke, kami oke, di oke. KPI. Oh iya. Dan iya. itu bisa dilihat di Sikop. Oh iya. Jadi Apakah bisa- konsultan pajak si A ini aktif? Nah, Oh, oke, 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 gitu. oke. Bisa dilihat. Jadi nggak sembarang konsultan Nggak bisa pajak sembarang ya. konsultan. Nah, intinya adalah bahwa kami itu ada untuk membantu dengan berbagai bentuk, ya kan, keperluan, kebutuhan wajib pajak. Nah, mulai dari administrasi, mulai dari pemenuhan kewajiban, Oke. ya sampai pendampingan tadi. Jadi melaksanakan hak pun. Jadi wajib pajak tuh sekarang sudah harus digaungkan hak-haknya. Oh iya, 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 iya. Karena Direktorat Jenderal Pajak sekarang mengapresiasi Oh, oke. ada 8 poin Oh, hak oke. wajib pajak, ya kan? Termasuk kalau Direkam, misalnya saya betul. mau minta pengembalian atas kelebihan bayar pajak bisa Ya. Pak? Itu sudah bisa dilakukan di Oke. Cortex. Iya, iya, Dan iya. memang sekarang wajib pajak nggak usah takut juga ngeklaim kalau memang lebih bayar atau nyetor pajak yang nggak tepat gitu loh. Bisa dengan catatan. Nah, kan ada catatannya. Harus klop. Harus klop dan Datanya tepat. mendukung. Iya, betul. Jangan ngeklaim klaimnya liar, artinya tuh istilah kata nggak tepat lah, buktinya nggak ada, nggak boleh. Iya, iya, iya. Soalnya kan dulu kata kurang gitu kan. Ah, Kalau iya. misalnya kita mau mengajukan kelebihan bayar pajak, kita malah diperiksa Pak. Kan orang takut ya kan. Sekarang nggak perlu seperti itu lagi ya Pak ya. Semua sudah terbuka, transparan. Pengalaman kami, Bu, Iya. justru mengkonfirmasi, Bu. Ya, jadi takutnya itu bukan takut, malah kedamaian, kenikmatan yang kita harus lalui. Benar. Klien-klien saya, Bu, saya buktikan itu nyaman dia. Oh. Jadi Nyaman. jadi Bahkan kelebihan meyakinkan mereka bahwa melakukan kewajiban, pemenuhan kewajiban dan melaksanakan hak itu memang perlu ada teman Oke. profesional oke. yang namanya konsultan Konsultan pajak. pajak. Nah, Itu dia. itu dia kuncinya. Profesi Bu. baru itu, teman-teman. Iya. Termasuk baru-baru amat 60 tahun, Bu. Oh, betul. Itu asosiasinya. Iya, asosiasinya betul. Tapi konsultan pajak juga udah ada dari 60 tahun lalu. Iya. Mungkin lebih
lebih. Iya, betul, Iya, betul, betul. Itu. Termasuk itu loh Bu, bisa juga kita mendampingi untuk misalnya ya wajib pajak bingung terima surat dari kantor pajak. Waduh, ini syarat SPDDK. apa ini? Hmm. Gimana cara jawabnya? Bisa ngobrol-ngobrol dulu Oh, gitu. konsultasi Jangan kan dulu jawab, ya. Pak. Baca aja bingung. Iya. Nih maksudnya biasanya bahasanya kan terlalu hukum gitu ya. Ya, ya. Bacanya simple, ngertinya bingung. Oke. Jadi intinya Ya. teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa ini ada tidak hanya auditor nih ya. Kalau misalnya mau berprofesi setelah lulus, ini ada konsultan pajak yang menjadi profesi penjembatan tadi antara wajib pajak dan pemerintah. Dengan tadi bidang tugas yang sangat luas gitu ya, sehingga teman-teman yang intinya adalah ketertarikan pajaknya tinggi itu silahkan bergabung menjadi konsultan pajak. Bahkan kalau lihat peluang ya, lihat aja total wajib pajak ada 85 lebih dari juta. 85 juta. Yang wajib lapor SPT hampir 20 juta. 20 juta. Data 2004 ya, hampir 20 juta. Konsultan pajak yang mempunyai registrasi terdaftar di P2PK sekitar 7.800. Peluangnya masih tinggi. Nah, Wah, iya peluangnya besar sekali ya Pak ya. Kami encourage untuk mahasiswa-mahasiswa generasi muda belajar tanpa henti. Iya betul. Karena perbandingannya sangat jauh ya. Jauh. Hanya Sangat, Bu. 10.000 dengan juta. Ya, Uang masih banyak. Betul. Iya, Iya. satu orang bisa handle klien sangat Betul, banyak itu ya. Oke. Nggak habis nanti Nggak dikerjain. habis ya. Jadi intinya kita invite yang baru nih Pokoknya ya Pak. siap-siap kata Pak Purbaya, kaya bersama. Oh iya, betul. Jempolnya jangan lupa. Jangan lupa jempol ya. Oh, iya. Izin Pak Purbaya. Oke, terakhir nih Pak, ya kan, ada pesan nggak Pak untuk anak muda atau mahasiswa yang mulai tertarik dengan dunia perpajakan? Kira-kira mereka perlu tekunnya itu mulai dari mana Pak? Tekun baca undang-undang atau tekun apa dulu nih Pak? Nggak usah susah-susah, sering baca, sering diskusi, sering tukar pikiran. Oh, Tapi baik. pikiran jangan ditukar-tukar. Artinya harus belajar intens. Oh, oke. Nah, dengan orang yang sudah paham, sudah lebih dulu dan sudah lebih berpraktek kan gitu. Oh, oke. Sehingga dapat tuh ekstraknya, istilah kata tuh santannya. Sehingga makannya enak, gurih. Kan gitu. Itu aja, Bu. Oke. Kemudian kan seperti UGM ya, kan ada brevetnya. Nah, belajarlah ke sana, memperdalam. Oke. Gitu. Nah, selain seperti yang disampaikan di website banyak juga, di internet banyak. Nah, kalau mau lebih yang formal ikuti brevet. Nah, seperti di UGM ini kan ada. Kami juga di KP menyelenggarakan. Nah, Berarti Dan bisa intinya juga adalah ikut mulai itu loh dulu. Pak. Maaf Bu, izin bisa ikut juga kelas-kelas gratisnya IKPI. IKPI. Pak. Oh, Ya, ada kelas ada kelas webinar. gratis. Ya. Oh, iya. Kami iya, ada iya. Hari edukasi. Kamis. Hari Edukasi. Kamis. Setiap Hari hari Kamis. Kamis. Ya, Oh. nanti kami share lah Jam linknya 2 supaya bisa sampai ikut jam teman-teman 4. mahasiswa. Iya. Betul. Ya, Supaya masyarakat wajib pajak termasuk mahasiswa silakan belajar. Artinya istilahnya diskusi lah. Iya. Belajar view di luar dari kelas kampus kan gitu. Betul. Berarti kata kuncinya adalah mulai dulu. Mulai. Harus berani mulai dulu. Harus berani mulai dulu. Jangan membayangkan banyaknya peraturan perpajakan dulu ya Pak. Mulai dulu belajar. Mulai dulu. Mulai dulu buka HPP. Jangan lihat harga pokoknya dulu. Tapi harus lihat undang-undangnya. Iya, udah. Makna ya. sederhananya. Iya, betul. Dan untuk masyarakat umum nih Pak, terakhir sekali nih Pak. Apa pesan Bapak supaya Bapak-bapak bertiga ya ini ya? Supaya tidak takut pajak ya Pak. Tidak takut mendengar kata pajak. Tidak takut kemudian kalau suruh bayar pajak tuh takut diketok. Harganya tinggi, harganya lagi. Bayarnya tinggi gitu Pak. Supaya masyarakat tidak takut, ini kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan? Nah, gini, yang pertama dari dunia usaha ya, dunia usaha orang pribadi atau badan. Nah, sumber dari pajak itu sebenarnya adalah akuntansi, Oke. laporan keuangan. Sepanjang laporan keuangan didukung dengan data-data, kemudian pada waktu kita melaporkan pajak, di situ ada munculkan koreksi fiskal. Iya. Ketentuan perpajakan seperti apa. Nah, sepanjang itu diikuti, itu relatif aman. Oke. Jadi akuntansi dan data. Oke. Nah, ini harus dipegang. Orang pribadi sebagai karyawan, pada waktu dia memperoleh penghasilan, pastikan ada bukti potong tidak. Gitu. Kalau tidak ada bukti potong, maka dia harus membayar. Oke. Pada waktu akhir tahun, bulan SPT. Nah, itu antara lain. Nanti Pak Jemik lagi. Kata kuncinya gini, dari penjelasan Pak Paudi tadi, simpelnya buat teman-teman wajib pajak dan masyarakat
yang belum juga menjadi wajib pajak termasuk mahasiswa, intinya harus belajar disiplin. Oke. Nah, administrasi, Iya, iya, iya. lalu menggali pengetahuan dan aware kepedulian sendiri. Iya, Tadi iya, kan, iya. ya apalagi pakai digitalisasi sekarang Iya. kan. Ya istilahnya ya kalau kita aware dengan medsos, ya kita harus bisa melirik lah aware dengan kepedulian wajib pajak. Wajib pajak. Gitu. Oke. Kalau saya di kelas nih Pak, kadang-kadang suka bilang ke mahasiswa perpajakan tuh matters of evidence. Selama kita punya bukti Ya, data, betul, dokumen betul. lengkap semuanya, Betul, itu sangat. aman gitu ya Ya, Pak ya. aman. Jadi jangan takut untuk bayar pajak. Jangan takut untuk menjadi wajib pajak. Karena kalau nggak ada yang bayar pajak, kita negara subsidi dari mana ya kan? Ya. Kurang Bantuan vitamin, dari Bu. mana? Iya, betul kan. Negara kalau kurang vitamin bisa loyo. Iya, itu dia. Oke, di penghujung acara nih Bapak-bapak, terima kasih banyak sudah hadir di FEB UGM. Cerita tadi dari awal terkait dengan Cortex, kemudian dampaknya untuk profesi konsultan pajak, kemudian untuk wajib pajak, kolaborasi yang sangat penting begitu ya. Kemudian juga apa itu IKPI, apa itu profesi konsultan pajak. Siapa tahu teman-teman mahasiswa dan masyarakat umum banyak yang tertarik begitu ya untuk menjadi konsultan pajak dengan berbagai bidang ya tadi yang menjadi lingkup dari konsultan pajak itu sendiri dan potensi yang besar di Indonesia ini. Terima kasih banyak. Sebelumnya kita akan menyambung kembali di episode selanjutnya ya. Ya, kami terima kasih sudah diundang kasih. dan bisa memberikan kontribusi yang terbaik buat kampus. Semoga masyarakat tercerahkan. Oke, Intinya. terima kasih.